Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Esta Prastiwi Hersin di channel Belajar Selamanya. Ini adalah video pembahasan materi polinomial. Kita akan belajar tentang persamaan polinomial serta bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan polinomial. Oke, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Oke, pada video ini kita akan belajar materi polinomial. Pada materi kali ini kita akan membahas persamaan polinomial. Pertama, kita kenali dulu bentuk umum persamaan polinomial. Nah, seperti ini adalah bentuk umum polinomial. Intinya, persamaan polinomial itu, polinomialnya di ruas kanan sama dengan 0. Kuncinya di sini, jadi setiap persamaan polinomial itu, polinomial sama dengan 0. Contohnya, 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan polinomial atau contoh lain. Ini juga persamaan polinomial yang berderajat 3. Bedanya, kita di sini menggunakan sama dengan 0. Nah, ini persamaan polinomial. Waktu SMP, teman-teman sudah belajar tentang persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini. A, x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini disebut persamaan kuadrat. Yang teman-teman sudah pelajari waktu SMP. Nah, waktu belajar persamaan kuadrat, kita mengenal akar-akar persamaan kuadrat. Cara mencarinya dapat difaktorkan dengan rumus ABC atau bisa juga dengan kuadrat sempurna. Nah, untuk persamaan polinomial juga sama, yang ada disebut dengan akar-akar persamaan polinomial. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Contohnya, misalkan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, semua nilai x yang memenuhi persamaan ini atau ketika kita substitusikan hasilnya 0, nilai x tersebut sebagai akar-akar persamaan polinomial. Di sini kita misalkan x sama dengan 1. Ini kita coba substitusi ke sini, teman-teman. Kita ganti setiap nilai x dalam persamaan ini dengan 1. Jadi kita peroleh 1 pangkat 3 ditambah di sini kan 2x kuadrat, berarti 2 kali 1 kuadrat kemudian dikurangi 1 kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita ganti setiap x dan ternyata ruas kiri 1 pangkat 3 kan 1 kuadratkan kali 2 jadinya 2 kurangi 1 kurangi 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ini sama dengan di ruas kanan. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama, berarti ini benar. Artinya, x sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan polinomial ini. Kita coba dengan nilai x lain. Misalnya, saya coba x sama dengan 1. Kita ganti setiap nilai x pada persamaan polinomial ini dengan negatif 1. Jadi negatif 1 pangkat
3 ditambah 2 kali negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 1 dikurang 2 sama dengan 0. Dan kita peroleh negatif 1 pangkat 3 yaitu negatif 1 dikuadratkan 1, 1 kali 2, 2, kemudian kurangi negatif 1 sama saja dengan tambah 1, kemudian dikurangi 2. Negatif 1 dikurangi 2 yaitu 1, 1 ditambah 1, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanannya. Jadi pernyataannya benar. Artinya X sama dengan negatif 1 ini juga akar persamaan polinomial ini. Nah, teman-teman, lihat di persamaan polinomial ini, derajatnya kan pangkat tertingginya adalah 3. Jadi, persamaan polinomial ini memiliki akar yang memenuhi yaitu maksimum 3 buah. Jadi, bisa 3 buah atau kurang. Di sini kita baru memperoleh 2. Sekarang kita coba saja ambil X sama dengan negatif 2. Kita coba substitusikan negatif 2 ke persamaan ini. Kita peroleh negatif 2 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 2 pangkat kuadrat dikurang negatif 2 dikurang 2 sama dengan 0. Dan kita peroleh seperti ini. Negatif 8 ditambah 8 ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 2 ini juga akar persamaan polinomial ini. Jadi sekarang kita memperoleh 3 nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ini adalah nilai akar-akar dari persamaan polinomial ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita memperoleh nilai X ini? Nggak mungkin kan, kita cuma tebak angka, baru kita substitusikan, kemungkinannya akan sangat banyak. Nanti saya akan bahas bagaimana cara kita memperoleh nilai X ini. Jadi, dari proses ini, kita sudah memperoleh 3 nilai akar yang memenuhi yaitu X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan negatif 2. Adalah akar-akar persamaan polinomial X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, setelah teman-teman paham apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan polinomial, sekarang kita akan mencoba mencari nilai akar dengan cara memfaktorkan persamaan polinomial. Akar-akar persamaan identik dengan faktornya. Jika X sama dengan P, akar suatu persamaan, maka, di sini salah ya. Di sini sebenarnya X negatif P merupakan faktor dari persamaan tersebut. Jika X sama dengan P, ya, sudah betul ya. Contohnya, persamaan yang tadi, yang ini ya. Persamaan ini memiliki 3 akar yang memenuhi. Nah, secara tidak langsung teman-teman sudah memperoleh 3 faktor dari sini. Ya, jadi persamaan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X dikurang 2, ini bisa kita ubah perkaliannya 3 faktor. Dari mana? Dari akar-akarnya. Ingat, jika X sama dengan P adalah akarnya, maka X negatif P itu adalah faktornya. Jadi untuk X sama dengan 1 berarti X negatif 1 ini salah satu faktornya. Untuk X sama dengan negatif 1 berarti X ditambah 1 adalah faktornya. Dan untuk X sama dengan negatif 2 maka X tambah 2 ini adalah faktornya dari persamaan ini ya. Ya, jadi persamaan ini bisa kita ubah menjadi perkalian dari faktor-faktornya. Ya, ini sama dengan 0. Seperti ini.
Ini adalah 3 faktor dari persamaan polinomial. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan polinomial dengan cara menfaktorkan. Biar jelas, teman-teman memperhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan dari 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita akan menfaktorkan bentuk persamaan polinomial ini. Langkah pertama, teman-teman perhatikan koefisien dari variabel berpangkat tertinggi. Di sini kan variabel pangkat tertinggi adalah 3. Nah, teman-teman perhatikan koefisien yang mana? Yang ini, kan 2. Koefisiennya adalah 2. Kemudian, teman-teman cari faktor dari 2, yaitu merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Faktor dari 2 adalah plus minus 1 plus minus 2. Faktor itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Berapa saja sih bilangan yang bisa dibagi 2? Kan plus minus 1 sama plus minus 2. Jadi, langkah pertama, tentukan koefisien variabel pangkat tertinggi. Kemudian, langkah kedua, teman-teman tentukan atau lihat konstantanya. Untuk persamaan ini, konstantanya yang mana? Konstantanya itu yang tidak bervariabel. Yang ini. Ini konstantanya negatif 6. Kemudian langkah berikutnya teman-teman tentukan faktor dari konstanta ini. Cari faktor dari negatif 6. Berapa? Apa bilangan yang bisa membagi negatif 6? Bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Nah, ini adalah faktor-faktor dari negatif 6. Nah, setelah kita menfaktorkan koefisien pangkat tertinggi dan faktor dari konstanta, sekarang kita bisa menentukan akar-akar yang mungkin dari persamaan tersebut. Caranya seperti ini, akar yang mungkin, faktor dari konstanta kita bagi dengan faktor dari koefisien variabel pangkat tertinggi. Jadi yang ini adalah faktor konstantanya. Kita bagi dengan faktor koefisien variabel pangkat tertinggi. Kita bagi dengan yang ini. Pertama, faktor dari konstanta plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, kita bagi dengan plus minus 1. Jadi, akar yang mungkin kita peroleh, yang ini ya, sekali lagi, yang ini kita bagi dengan plus minus 2. Seperti ini, oke? Sekarang kita cari hasilnya. Plus minus 1/1 sama dengan 1. Plus minus 2/1 sama dengan 2. Plus minus 3/1 sama dengan 3. Plus minus 6/1 sama dengan 6.
plus minus seperdua sama dengan plus minus seperdua. Plus minus 2 per 2 sama dengan 1. Tadi sudah ada, jadi nggak usah kita tulis. Kemudian plus minus 3 per 2 dan plus minus 6 per 2. Ini kan ini ya, nilainya plus minus 3. Tadi udah kita tulis. Jadi ini adalah akar yang mungkin di persamaan polinomial yang akan kita faktorkan. Akar yang mungkin di sini langkah berikutnya kita uji coba nilai akar yang mungkin ini substitusikan ke persamaan polinomial yang ada, ke persamaan polinomial yang akan kita cari akarnya. Contohnya, kan kita memperoleh plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus seperdua, dan plus minus 3 per 2. Kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari plus minus 1. X-nya sama dengan 1, kita coba substitusi ke sini, kita substitusi ke persamaan polinomial 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kita ganti nilai x dengan 1 seperti tadi. Kita cari nilainya, ruas kirinya 1 pangkat 3 kan 1, kita kali 2, itu 2 ditambah 1 pangkat 2, itu 1, kali 5 hasilnya 5, kemudian dikurangi 1, dikurangi 6. 2 ditambah 5 kan 7, dikurang 1, 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Ternyata ruas kirinya 0 dan itu benar. Artinya ini ruas kirinya dan ruas kanannya sama. Maka X sama dengan 1 ini sudah pasti salah satu akarnya. Nah, karena X sama dengan 1, salah satu akarnya, maka X negatif 1 adalah salah satu faktor persamaan tersebut. Teman-teman, tidak perlu uji coba semua akarnya yang mungkin ini karena terlalu banyak. Cara yang mudah, kita bagi aja persamaan polinomial ini, kita bagi dengan faktor yang udah kita peroleh. Untuk pembagiannya, kita boleh menggunakan cara bersusun, boleh cara Horner juga boleh. Kita kan udah belajar pembagian polinomial kan? Nah, di sini saya pakai cara Horner biar gampang. Kita akan membagi persamaan ini 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 6. Kita bagi dengan x negatif 1. Kita ambil koefisiennya. Ini dia. Dua, 5, negatif 1, dan 6. Itu adalah koefisien dari persamaan yang akan kita cari akar-akarnya. Kita ambil dengan X kurang 1, berarti di sini kita simpan 1. 2, kita tulis ulang 2 kali 1, 2 kan?
5 ditambah 2, 7. 7 dikali 1, 7. Negatif 1 ditambah 7, 6. 6 dikali 1, 6. Negatif 6 ditambah 6, ini 0. Nah, hasilnya harus 0 karena kita sudah memperoleh X negatif 1 adalah salah satu faktornya. Jadi, hasilnya di sini pasti hasilnya 0. Jadi, teman-teman, jika sisanya bukan 0, kemungkinan ada salah posisi perhitungan. Sekarang kita sudah memperoleh hasil pembagiannya, yaitu 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 6. Nah, untuk mencari faktor lainnya, ini kita faktorkan aja hasil pembagiannya. Cara memfaktorkannya, di sini kan A sama dengan 2. Jadi, kita ubah 1/2 kali 2x dikali 2x. Seperti ini. Ini kita umpamakan, di sini kita belum ketahui 4 dan 3-nya. Nah, langkah berikutnya kita cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya B dan jika dikalikan hasilnya A kali C. Berapa ya? 4 dan 3 kan? Atau 3 dan 4. Jadi kita peroleh di sini plus minus 4. Plus 4 maksudnya, dan di sini plus 3. Atau bisa dibalik, di sini plus 3, di sini plus 4. Kemudian, 1/2 ini kita kalikan ke salah satu, boleh. Ke sebelah sini boleh. Sebelah sini juga boleh. Saya di sini kalikan ke yang di depan saja, biar bisa dibagi 2. 1/2 kali 2x, yaitu x. Jadi, yang sebelah sini 1/2 kali 4, yaitu 2. Jadi, kita peroleh 2 faktor, yaitu x tambah 2 dan 2x tambah 3 yang ini. Secara tidak langsung kita sudah memperoleh semua faktor dari persamaan polinomial ini, yaitu x kurang 1, x tambah 2, dan 2x tambah 3. Jadi, persamaan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Bisa kita ubah menjadi perkalian faktor-faktornya. X kurang 1 kita kali dengan x tambah 2 kali 2x tambah 3. Nah, inilah cara menfaktorkan bentuk persamaan polinomial. Jika faktornya sudah kita peroleh seperti ini, maka akarnya pun kita peroleh. Jadi, x kurang 1 berarti x sama dengan 1. X tambah 2 berarti x sama dengan negatif 2. 2x tambah 3 berarti x sama dengan negatif 3/2. Ini adalah akar-akarnya.